Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Aulia Putri, mahasiswi Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan D3 Bahasa Inggris dengan NIM V01259. Di video ini saya akan menjalankan tugas dari dosen mata kuliah Pancasila saya, yaitu Budian Esti Pratiwi, untuk menjelaskan sebuah tema nih untuk teman-teman. Nah, tema apa yang akan saya ambil? Teman-teman bisa tahu jika menonton video ini sampai habis. Selamat menonton! Sebelum saya memulai, saya ingin menginfokan bahwa sumber materi yang saya tulis di penjelasan ini semuanya sudah saya taruh di description box. Jadi jika teman-teman ingin membukanya, silahkan. Baik, hari ini saya akan membahas tentang suatu materi, suatu tema, yaitu tentang lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Selanjutnya ada komponen lingkungan. Komponen lingkungan ini terdiri dari dua nih teman-teman. Yang pertama ada abiotik. Komponen abiotik itu berarti segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik ini berarti kebalikannya, yaitu segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme yaitu virus dan bakteri. Ilmu yang mempelajari lingkungan itu adalah ilmu lingkungan atau disebut juga sebagai ekologi. Sedangkan ilmu lingkungan ini sendiri merupakan cabang dari ilmu biologi. Nah, teman-teman, saat ini banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan yang bisa kita lihat di ibu kota kita, yaitu Jakarta. Saat ini sedang terjadi banjir dikarenakan saat ini Indonesia telah memasuki musim hujan. Lalu ada wabah penyakit yang muncul disebabkan oleh penyakit hewan yang menyebar ke populasi manusia, di antaranya adalah Ebola dan HIV, yang juga berasal dari primata. Semakin banyak kita mempengaruhi populasi satwa liar seperti menebang hutan, hutan kebakaran, ini menyebabkan hewan berpindah dan memasuki lingkungan kita. Maka itu akan menyebabkan patogen atau sumber penyakit. Hal ini diungkapkan oleh seorang profesor bernama Matthew Bayliss. Beliau merupakan seorang ahli epidemiologi hewan dari Universitas Liverpool di Inggris. Lalu, apa sih yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan tersebut? Kerusakan lingkungan tersebut terjadi karena dua faktor. Yang pertama ada faktor alami. Faktor alami itu berarti bencana alam, terus cuaca yang tidak menentu, pokoknya segala sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Contohnya ada angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Sedangkan faktor buatan itu berarti kerusakan lingkungan terjadi karena tangan jahil manusia. Contohnya kayak banjir disebabkan karena manusianya suka buang sampah sembarangan. Bisa juga air laut dan sungai ini tercemar karena manusianya suka buang sampah sembarangan. Kenapa hal ini terjadi? Karena manusia ini merupakan makhluk yang terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang, termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Lalu untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut, apa sih yang dapat kita lakukan? Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan upaya pelestarian sebagai berikut. Yang pertama ada penanaman kembali hutan yang gundul. Lalu membuang sampah pada tempatnya dengan cara menyediakan tong sampah di berbagai tempat. Lalu ada pemberian sanksi ketat terhadap pelaku pencemaran lingkungan, menghentikan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan yang terakhir adalah memberikan keterampilan dasar bagi para ibu rumah tangga dengan menggunakan bahan bekas guna mengurangi limbah plastik. Selanjutnya saya punya pertanyaan nih teman-teman. Apakah di Indonesia lingkungan ini dianggap penting? Jawabannya adalah iya.
Jadi di Indonesia lingkungan ini disebut sebagai lingkungan hidup. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup di sini artinya adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara kelembagaan di Indonesia, instansi yang mengatur masalah lingkungan hidup ini ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Lalu di provinsi ada Bapedal, di Amerika Serikat ada EPA, kependekan dari Environmental Protection Agency. Selain itu, Presiden Indonesia ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Agustus 2013 ini membentuk Badan Pengelola REDD+ atau Reduksi Emisi dan Deforestasi dan Degradasi Hutan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa lingkungan itu sangatlah penting. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang hidup bersama di lingkungan tersebut harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan tersebut tetap nyaman dihuni, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menuju akhir dari penjelasan ini, saya akan membuat kesimpulan dengan mengaitkan apa yang baru saja saya jelaskan tentang lingkungan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Bisa kita runtutkan di mana sila pertama tentang ketuhanan atau tentang keyakinan pada Sang Pencipta dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah fondasi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Khalik. Semua agama mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Merusak milik Tuhan sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan. Dan tidak mengakui Tuhan jelas bukan Pancasila. Lalu ada sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini betul-betul dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran, yaitu berupa kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketentraman. Ini semuanya milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Andai hutan kita babat, tanah dikeruk untuk kolam batu bara, rawa dikeringkan untuk kebun sawit dan HTI, maka kebahagiaan dan ketentraman itu pun terganggu. Hawa sejuk berganti dengan kering panas, sungai menjadi kering, ikan mati, gajah masuk kebun, dan harimau memangsa manusia. Itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial. Pancasila dikunci dengan keadilan sosial ini. Oleh karena itu, Pancasila sekarang ini kendati tak dirayakan gegapkan kita. Setidaknya mari melakukan refleksi, menilai ke dalam dan berkontemplasi, sembari mengkonkretkan Pancasila di semua sisi, terutama soal bencana. Tidak terlambat, tapi sudah semestinya Pancasila itu konkret dalam kehidupan. Tak bisa dalam skala besar, lingkup kecil pun tak apa. Tak bisa memperbaiki, tidak merusak pun sudah sangat bagus, dan itu sudah bagian dari Pancasila. Terakhir, perlu diingat teman-teman bahwa lingkungan merupakan kepunyaan bersama yang perlu dijaga. Itu tadi video saya tentang lingkungan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman dan juga semoga kedepannya saya dan juga teman-teman semuanya yang sedang menonton lebih peduli lagi terhadap lingkungan kita. Baik, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bye.